Assalamualaikum kawan-kawan. Alhamdulillah, senang sekali bisa ketemu lagi di video ini. Semoga kawan-kawan semua selalu dalam lindungan Allah, sehat lahir batin, dan dipenuhi keberkahan setiap harinya. Di video sebelumnya, kita sempat bahas tentang pentingnya menjaga makanan dan pola hidup sehat. Nah, kali ini aku mau sharing lagi tentang beberapa kebiasaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bisa banget kita tiru, khususnya soal makanan, minuman, dan juga puasa. Kawan-kawan, ternyata susu terbaik di dunia itu bukan susu formula mahal, bukan juga susu sapi impor, tapi ASI. Yap, air susu ibu yang Allah karuniakan untuk anak-anak kita. Kandungannya lengkap banget. Ada DHA, taurin, sampai asam lemak esensial yang nggak bisa digantikan sama produk manapun. Bahkan kalau kita cari alternatif susu, yaitu susu kambing salah satu pilihan terbaik karena gizinya seimbang. Kaya serat, bisa menurunkan kolesterol dan tekanan darah. Jadi, kalau mau cari minuman sehat, ASI buat bayi, susu kambing buat kita insya Allah aman. Susu kambing itu komposisinya mirip ASI. Antiseptik, baik untuk pencernaan, lebih mudah dicerna daripada susu sapi. Loh, bukannya susu sapi ya yang lebih bergizi untuk bayi? Kalian salah, justru susu kambinglah yang sering dikonsumsi oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi udah pasti kita disunahkan mencontoh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang sebenarnya terjadi adalah kita di brainwash sama orang-orang yang gak suka kalau kita mengamalkan sunnah Nabi. Dan gak mau kita pintar dan sehat karena mengikuti sunnah Nabi. Beberapa kebiasaan yang diajarkan oleh pendidikan kita sedari kecil yang jauh dari sunnah. Contohnya, 1. Makan hati hewan sehat. Faktanya, hati adalah organ untuk menyaring penyakit di tubuh hewan, tapi malah dibilang banyak gizinya. Yang kedua, makan buah setelah makan. Faktanya, Rasulullah mengajarkan makan buah sebelum makan, dan ini ternyata bagus untuk pencernaan. Yang ketiga, susu sapi bagus untuk bayi. Faktanya, susu sapi banyak mengandung bakteri yang nggak bisa dicerna oleh tubuh manusia. Itu beberapa contoh yang aku ketahui ya. Terus ada lagi nih tentang daging-dagingan. Kalau soal daging, banyak orang takut makan kambing. Bener gak? Katanya bikin darah tinggi. Padahal tahu nggak? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam justru suka daging kambing. Secara gizi, daging kambing itu lebih rendah lemak dan kalori dibanding daging sapi. Asal cara masaknya benar. Insya Allah malah lebih sehat. Sementara ayam, apalagi ayam potong sekarang, banyak yang diberi antibiotik dan hormon. Mending pilih ayam kampung, lebih alami, lebih aman buat tubuh. Kalian tahu nggak sih, 70-80% tubuh kita itu terdiri dari air. Nah, air ini bisa merekam apa yang kita ucapkan. Ada kisah di Malaysia saat seminar tentang air. Mereka membuktikan kalau air yang dibacakan ayat-ayat Al-Quran, bentuk molekulnya indah kayak berlian. Tapi saat dibacakan kata-kata buruk, bentuknya rusak seperti sel darah yang tidak sehat. Makanya sebelum minum, biasakan baca bismillah, sholawat, atau ayat Al-Quran. Air yang kita minum insya Allah jadi penuh berkah. Selain minum air sehat, Rasulullah juga rutin puasa. Bukan cuma di bulan Ramadan, tapi juga di hari Senin, Kamis,
dan Ayyamul Bid, yaitu tanggal 13, 14, 15 tiap bulan Hijriah. Puasa ini ternyata bukan cuma ibadah, tapi juga cara detoksifikasi alami. Saat kita puasa, 80% hormon kebahagiaan diproduksi di tubuh kita. Jadi selain sehat lahir batin, hati juga tenang. Rasulullah sendiri jarang sakit karena pola hidupnya seimbang, nggak berlebihan, dan selalu menjaga asupan makanan. Masya Allah, banyak banget pelajaran dari sunnah Rasulullah yang bisa kita terapkan sehari-hari. Insya Allah kalau kita rutin jaga pola makan, minum air dengan bacaan baik, dan puasa sunnah, tubuh kita makin sehat, hati makin tenang, dan hidup pun semakin berkah. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan share ya, biar makin banyak yang dapat ilmunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.